Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya mengenai tentang bagaimana tanaman padi yang di bawah pepohonan atau yang ternaungi itu tidak tumbuh anakan. Nah, saya akan jelaskan ini secara sederhana. Nanti kasusnya di pembibitan ya, kita ke lapangan. Namun ada sedikit saya ulas. Nah, biasanya ini contoh tanaman padi ya, ini dari turiang ya atau singgang. Nah, biasanya rumpun padi yang seperti ini akan berkaitan pertanyaan tersebut dengan cahaya. Nah, sedangkan salah satu dari rumpun ini ya, bagian tengahnya itu tidak akan sama seperti yang bagian pinggir. Nah, itu satu contoh. Nah, terus bagaimana pengaruh cahaya untuk pertumbuhan tanaman padi, baik itu anakan ataupun pembentukan daun baru atau tunas-tunas baru. Nah, yang pertama karena laju transportasi dari air. Ketika penyinaran banyak melalui daun, berarti penguapan lebih banyak. Nah, kalau penguapan lebih banyak, artinya dia menyerap air yang lebih banyak. Kalau menyerap air lebih banyak, berarti dalam air tersebut banyak mengandung baik itu unsur hara ya ataupun mineral yang ada di dalam tanah. Nah, berarti dia banyak makan secara alami ya, karena ada penarikan dari air tadi. Kalau cahaya sedikit, nah berarti misalkan memang secara alami itu klorofil atau hijau daun seperti ini, dia akan menyerap cahaya meskipun sedikit. Nah, pengaruhnya berbeda dengan menyerap cahaya yang langsung terkena sinar matahari. Yaitu lama penyinaran juga berpengaruh. Nah, kenapa di bawah pepohonan biasanya ada tanaman padi yang seperti ini ketika ternaungi itu tidak kena cahaya secara langsung, tumbuhnya akan merana, tetap tumbuh tapi dia akan berfokus ke atas ya, tidak membuat ke anakan yang ke samping. Terus juga batangnya akan lebih kecil daripada teman-temannya yang terkena sinar matahari. Nah, mari kita ke lapangan untuk membuktikan ya secara sederhana ya. Saya jelaskan secara fisiologis, morfologis maksudnya. Kalau fisiologis nanti terlalu rumit ya. Akan jelaskan secara morfologis saja. Ayo kita ke lapangan. Saudaraku sekalian, saya sedikit menerangkan tentang fungsi cahaya matahari untuk pertumbuhan tanaman. Tapi yang saya jelaskan ini secara kasat mata ya, atau morfologis dari tanaman. Ya, ini yang paling nyata dan dalam lingkungan yang homogen, artinya dia tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak perubahannya, tapi yang jelas nyata perbedaannya. Ini yang pertama. Ini yang paling luar. Kita lihat bagian yang paling luar, mulai dari batang ini lebih besar, terus juga tumbuh anakan ya, anakan satu dan anakan yang kedua. Rata-rata yang bagian luar ini sudah tumbuh anakan. Artinya yang luar sebelah sini dia bisa menangkap cahaya matahari dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, juga dari sebelah atas. Berarti dia bisa lebih banyak menangkap sinar matahari. Nah, kita lihat, geser sedikit ke bagian dalam. Ini agak dalam ya. Kita lihat dari tampak atas seperti ini. Ya, seharusnya yang sebelah sini ini akan lebih bagus. Dan yang sebelah tengah itu pasti
sedikit agak kecil batangnya, dan juga dia berfokus untuk pertumbuhan ke atas dan tidak tumbuh anak. Ini salah satu contohnya seperti ini. Ini batangnya lebih kecil ya saudaraku sekalian. Ada yang sangat kecil seperti ini. Kita cabut, kita bandingkan dengan yang bagian luar. Ya, jauh berbeda. Batangnya jauh berbeda. Terus dari kekerasan batang ini agak lentur dan agak lunak ya. Agak lunak batangnya. Kalau yang terkena sinar matahari full itu batangnya lebih kuat ya, lebih kekar. Nah, di sini juga kenapa biasanya petani menerapkan ada legowo 4, 8, bahkan juga ada legowo 2. Nah, salah satunya fungsinya juga akan seperti ini. Nanti dia untuk membentuk anakan yang lebih banyak karena persaingan cahaya matahari tidak begitu banyak. Ya, jadi lebih banyak menangkap cahaya matahari, dan laju transportasi ya, transportasi air. Ini saya sedikit contoh. Nah, daun yang seperti ini ya, karena ini batasnya dari sini ya saudara sekalian, dari sini ke sini arealnya. Nah, ini bagian yang tengah, berarti dia menangkap cahaya matahari hanya bagian daun yang atas. Nah, sedangkan yang pinggir ini tertutup dengan rekan-rekannya yang lain. Tapi kalau bagian yang pinggir, yang sebelah sini, dia yang samping juga bisa menangkap cahaya matahari, sehingga daunnya juga lebih lebar. Dan daya tarik ya, daya tarik air ini untuk transportasi ya ke atas ya, penguapan atau transpirasi itu lebih banyak, dan menariknya air yang lebih banyak mengalir ke batang dan daun itu membawa nutrisi tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, dan akhirnya bisa membentuk anakan yang seperti ini, atau batang yang lebih besar, daun yang lebih besar, yang lebih kekar karena cahaya matahari yang lebih banyak diserap ya, dibanding dengan yang lain ini yang kecil-kecil ya. Apalagi posisinya dia lebih berada di bagian paling bawah. Itu lama-kelamaan tidak terkena sinar matahari, dia akan mati atau kerdil ya, makin lama makin kurus karena dia tidak bisa menyerap makanan. Terus juga fotosintesis juga memerlukan cahaya matahari ya. Semakin berkurangnya cahaya, dia akan semakin kurang makan seperti itu ya, karena laju transportasi untuk menariknya air dari bawah itu berkurang. Yaitu saudaraku sekalian, seperti itu salah satu teori, dan ini bisa dijelaskan secara morfologis atau secara nyata ya, bisa dilihat langsung ya oleh kita yang awam sekaligus bisa kelihatan ya. Itu saudaraku sekalian, terima kasih. Makanya cahaya matahari sangat penting ya, artinya di kondisi yang musim hujan dan musim kemarau juga itu sudah menentukan umur tanaman padi ya, berbeda ya begitu. Apalagi di musim kemarau yang terik, biasanya umur tanaman padi itu akan lebih pendek dan lebih cepat dipanen daripada musim hujan atau penerangan yang kurang ya, artinya banyak teduh seperti itu ya saudara sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.